Haleluya, haleluya. Pak Yohanes akan berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau kerjakan dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kalau pagi ini kami bisa di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu, bukan oleh karena kekuatan dan hebat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa seluruh persembahan di tempat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman adalah sumber kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa di surga, untuk kami bisa dapat belajar Tuhan daripada firman-Mu pada pagi hari ini, menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak takut dengan dunia ini Tuhan. Tolong kami Bapa di surga, singkapkan rahasia firman-Mu kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan kepada kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang terikat dilepaskan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mari berkati kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yohanes. Shalom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan minggu ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini saya mau bicara tentang satu hal yang kita semua alami, tentang khawatir. Ada di sini yang belum pernah khawatir dalam hidupnya? Ada yang mungkin pernah tanya, wah itu apa tuh Bapak? Saya percaya setiap kita pernah khawatir. Atau ada yang belum pernah? Kalau ada yang belum pernah, saya kepingin belajar. Oke, kita sama-sama buka firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Seperti biasa saya minta bantuan saudara sekalian. Kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Nanti 34 kita akan sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, karena apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Aku yang di ladang, aku bekerja tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, 1, 2, 3.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Rupanya susah itu ada dosisnya. Kalau overdosis kita repot juga. Nah, Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ini merupakan satu rangkaian dari khotbah Yesus di atas bukit. Yesus bahas satu sesi khusus soal khawatir. Kenapa Tuhan Yesus bahas khusus satu sesi soal khawatir? Tahukah saudara, khawatir ini membunuh banyak iman anak Tuhan. Khawatir ini merusak. Khawatir ini menjauhkan orang dari Tuhan. Saat kita khawatir, saat kita terpuruk, ada orang bahkan tidak berani ke gereja. Kenapa? Nanti orang bilang apa? Padahal tidak ada orang yang bilang apa-apa tentang dia. Tapi hanya gara-gara khawatir saja. Bicara soal khawatir, apa sih yang kita khawatirkan, saudara? Hari-hari ini setiap kali kalau beban doa yang masuk itu bicara tentang kekhawatiran hidup. Ada yang khawatir soal kesehatan, ada yang khawatir soal anak-anak, ada yang khawatir soal karir, ada yang khawatir soal pekerjaan, ada yang khawatir soal situasi ekonomi, ada yang khawatir soal tidak bisa bayar uang kuliah anak. Itu khawatir yang terus-menerus ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal saya satu kali ketika bahas tentang khawatir, saya juga dengar para hamba-hamba Tuhan bicara tentang soal khawatir hidup ini. Ternyata begini, saudara. Saya dapati hal sederhana. Apa yang sering kali kita khawatirkan, malah 90% itu biasanya tidak terjadi. Seringkali kita cuma takut bayangan. Jangan-jangan, ya kan? Nanti begini. Bagaimana sebentar kalau saya nyanyi fals? Bagaimana sebentar kalau saya khotbah salah? Bagaimana sebentar kalau saya doa tidak bisa? Bagaimana? Ini bicara tentang khawatir, saudara. Tapi sebenarnya seringkali kan kita takut bayangan. Saya sudah ulang-ulang alami begitu. Apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan, bahkan tidak terjadi. Tapi toh itu tidak berhenti bikin kita khawatir ternyata. Ternyata khawatir seri terbaru keluar terus. Khawatir varian terbaru, khawatir itu muncul terus. Khawatir ini merusak, saya bilang. Kenapa? Khawatir itu bikin orang tidur tidak nyenyak. Khawatir bikin orang tidur tidak enak. Khawatir bikin orang makan tidak enak. Tapi ada juga yang kalau khawatir dia makan terus. Ada yang begitu. Saya tahu ada orang biasanya kalau khawatir dia bisa makan. Ada orang kalau tiap kali dia stres dia makan terus. Biasanya habis masa-masa stres berat naik 7 kilo. Nah sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bahas ini Pak. Sebenarnya kalau kita simpulkan itu, apa-apa saja dalam hidup ini yang bikin kita kuat. Tiap orang pasti punya list masing-masing. Ya, tiap orang pasti punya daftar masing-masing. Tapi saya begini, saya catat tadi malam sementara saya catat, Joy ada di samping saya. Pak, ini Bapak catat apa sih? Saya bilang ini supaya besok ini saya tidak lari jauh. Catatan itu penting supaya waktu tidak terbuang. Nah saya catat ada 2 hal di sini yang kita khawatirkan. Yang pertama kita khawatir soal apa yang kita punya. Ternyata apa yang kita punya bisa bikin kita khawatir, sudah. Apa coba? Ternyata kalau punya suami ganteng tidak mudah. Bahaya. Iya toh. Apalagi dia mulai dinas luar ya. Kita mulai jadi kayak satpam cek terus kalau ada di mana dengan satpam makan apa. Kita main cek terus. Ternyata punya istri cantik juga tidak mudah. Iya kan?
Punya istri cantik, apalagi kalau dia juga kerja dinas luar mati, Pak. Kita terus dia ada di mana? Kok ada di mana dinas luar? Dia siapa? Kami ada makan siang. Dia siapa? Video call dulu. Bayangkan, ngomong tidak percaya lagi. Apa yang bikin kita khawatir coba? Apa yang kita punya? Punya mobil saja Khawatir. bisa bikin orang khawatir. Betul. Pernah ada anak Tuhan di sini, tapi tidak ada. Pertama kali ada mobil, dia tidak sampai di Jakarta, saudara. Dia bisa telepon ke rumah, weh kamu tidur jangan terlalu nyenyak. Lihat-lihat keluar itu mobil masih ada kan tidak? Waktu itu karena kami ngakam saya kan setengah mati. Kadang-kadang saya kalau main ke rumahnya saya lihat dia istri lagi keluar kasur, keluar selimut tebal. Kenapa? Tutup itu mobil sudah. Saya bilang itu kenapa ini mobil panas kok dia mangkok. Saya tutup dan selimut begini. Dia bilang aman. Kok ini ayam main naik terus di atas mobil ini. Bayangkan ini mobil kita cuci bagus-bagus, ayam kuku datang goreng satu kali ini kalau dipoles ini mobil. Saya bilang ternyata ada mobil. Saya kan tahu setengah mati. Tapi giliran saya ada mobil. Sama sudah. Waktu ayam naik di atas mobil dia bikin goreng, saya bilang apa ini ayam kita makan sudah. Jadi ayam panjang nih. Kenapa? Karena harga ayam dengan harga poles mobil beda jauh. Ya toh pas saya. Apalagi ternyata kalau punya itu tidak bikin kita bebas khawatir. Apalagi punya pacar cantik juga itu bikin orang khawatir. Anak muda, betul. Waduh, betul. Sampai jauh. Ya, betul ada pacar cantik. Jauh-jauh. Dia jawab betul dia sendiri. Mau cantik apa tapi kalau LDR, tahu LDR kan? LDR itu biar di sana cantik, di sini ganteng. Coba pas orang muda. Yang tiap hari telepon tanya bilang sumahkan ke belum. Itu kalah dengan yang ajak makan. Betul toh? Sama yang betul di sana. Belum. Di sana ada yang ajak makan, kalah. Itu bikin khawatir juga. Apa coba? Punya jabatan bagus bikin khawatir tidak? Betul, betul. Khawatir. Saya tahu banyak orang saudara punya jabatan bagus. Saudara pikir mereka senang? Saudara pikir mereka aman? Khawatir. Kenapa? Kebanyakan orang yang kepingin itu jabatan. Betul. Betul? Betul. Betul. Saya temukan tidak sedikit pejabat yang bagaimana caranya kumpulkan hanya untuk bisa sowan ke atas, bisa kasih kupeti ke atas, Yes, supaya apa? Ini aman. Yes, betul. Itu khawatir juga. Maka saya bilang khawatir bisa bikin kita menjauh dari Tuhan. Khawatir bisa bikin apa? Firman Tuhan tidak berakar bertumbuh dalam hidup kita. Yes. Ternyata kita punya apa-apa pun. Betul. Rumah sudah bagus, tapi kalau pagarnya belum aman, tidak khawatir. Tidak khawatir apa khawatir? Khawatir. Rumah sudah bagus, tapi kalau jendela belum pasang tali, rasanya aduh. Saya ketemu pengusaha, dia kasih tunjuk saya baru dilihat saya punya berangkas. Dia punya kunci. Tombol 1, 2, 3. Itu juga orang berbuka satu disembunyi.